Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau menyampaikan hadis terakhir dari bab tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman dan pakaian. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Abu Talhata li ummi Sulaimin, qad sami'tu sawta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju' fahal indaki min syai', faqalat na'am, fa akhrajat aqrasan min sya'ir thumma akhadhat khimaran laha falaffatil khubza bi ba'dihi ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعده ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك Abu Talha? Faqultu na'am. Faqala ali ta'amin? Faqultu na'am. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qumu fantalaqtu baina aydihim hatta ji'tu Aba Talhata fa akhbarathu. Faqala Abu Talhata ya umma Sulaimin, qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa laysa indana ma nut'imuhum. Faqalat Allahu wa rasuluhu a'lam. Fantalaqa Abu Talhata hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعرصت عليه أم سليم أكة فآدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال
idzan li'asharatin fa'adhina lahum hatta akala al-qaum kulluhum wa syabi'u wal qaumu sab'una rajulan aw thamanun muttafaqun alaih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis terakhir ini diterima dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, aku mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lemah, yang aku tahu disebabkan oleh rasa lapar. Maka Abu Talha berkata kepada istrinya, yakni Ummu Sulaim, apakah kamu mempunyai makanan? Maka Ummu Sulaim menjawab, iya, punya. Kemudian Ummu Sulaim mengeluarkan beberapa potong roti gandum. Lalu beliau mengambil kerudungnya dan membungkus roti itu dengan sebagian kerudungnya. Dan setelah itu dia memasukkannya ke balik bajuku, sedangkan sisanya diberikan kepadaku. Selanjutnya Ummu Sulaim memintaku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun pergi untuk menemui beliau. Dan aku dapatkan beliau sedang duduk di masjid bersama beberapa orang. Lalu aku pun menjumpai mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu diutus oleh Abu Talha? Taib. Yang datang kepada Nabi dan para sahabat ini siapa, Ibu? Siapa? Anas bin Malik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apakah kamu diutus oleh Abu Talha? Iya, jawabku. Beliau berkata, Ali ta'amin, apakah kamu diutus untuk mengundang aku makan? Begitu ya, kata Nabi. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka Anas bin Malik menjawab, iya, aku diutus Abu Talha untuk mengundangmu makan. Selanjutnya Nabi bersabda kepada para sahabat yang ada saat itu. Apa kata Nabi? Qumu, bangkitlah kalian, bangkit kalian semua. Padahal tadi yang diundang siapa, Ibu? Nabi saja, tapi ternyata Nabi memanggil seluruh sahabat yang ada di masjid itu. Bangkitlah kalian semua. Maka mereka pun berangkat. Dan aku, yakni Anas bin Malik, berjalan di depan mereka. Artinya lebih dulu. Kenapa? Karena ini keadaan gawat darurat, gitu ya. Soalnya makanan yang disediakan itu sangat sedikit. Maka Anas bin Malik berjalan di depan, sehingga akhirnya Anas bin Malik lebih dulu menjumpai Abu Talha. Dan aku beritahukan, kata Anas, tentang hal itu. Maka Abu Talha pun mengatakan, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan beberapa orang, sedangkan kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk kita berikan kepada mereka. Nanti di ujung riwayat jumlah mereka itu 70 sampai 80 orang. Di sini enggak ada 70 orang kan, Ibu? Hah? Paling 20 orang kan?
Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 70 orang berarti jumlah yang sangat banyak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Abu Talha, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah telah datang dengan beberapa orang, sedangkan kita tidak mempunyai makanan yang cukup untuk kita berikan kepada mereka. Namun Ummu Sulaim menjawab dengan tenang, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini kecerdasannya Ummu Sulaim. Kalau yang datang itu Nabi, jangan khawatir, kan begitu. Beda kalau yang datang Abu Yaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini yang datang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Artinya pasrah saja, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi tidak usah risau, tidak usah gelisah. Yang datang ini utusan Allah. Maka Abu Talha pun berangkat hingga akhirnya menemui Nabi SAW. Lantas Rasulullah dan Abu Talha berjalan hingga masuk ke rumah. Artinya Abu Talha melakukan penyambutan. Jadi disambut sebelum datang ke rumah, disambut duluan oleh Abu Talha sampai keduanya masuk ke rumah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bawalah kemari makanan yang akan kamu hidangkan wahai Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim bersegera membawa roti itu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar memotong-motong roti tersebut dan supaya Ummu Sulaim mengolesinya dengan minyak samin sebagai lauknya. Jadi cuman pakai minyak samin, roti dioles minyak samin. Tahu minyak samin kan ibu? Ya sejenis mentega gitu. Barakallahu fikum. Setelahnya Rasulullah mengucapkan sesuatu kepada makanan itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Nabi membaca doa, ya bukan mantra, bukan. Ya, yang dibaca tentu doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu beliau bersabda, berikan izin masuk kepada 10 orang. Ini rombongan banyak. Tadi ya disebutkan 70 sampai 80. Maka Nabi memerintahkan supaya yang masuk itu 10. Berikan izin supaya masuk 10 orang. Maka dia pun mempersilahkan mereka masuk. Lalu mereka makan sampai kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Setelah itu yang 10 orang gelombang pertama ini keluar. Beliau bersabda lagi, berikan izin masuk kepada 10 orang yang lainnya. Maka dia pun mempersilahkan mereka. Lalu mereka makan sampai kenyang. Setelah itu mereka pun keluar. Lantas Nabi mengatakan lagi, berikan izin kepada 10 orang. Maka dia mempersilahkan mereka masuk hingga akhirnya semua orang dapat makan sampai mereka merasa kenyang. Dan orang-orang tadi berjumlah sekitar 70 atau 80 orang. Barakallahu fikum. Riwayat ini sahih muttafaq alaih. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita bahas faidah-faidahnya digabungkan karena di sini ada beberapa redaksi. Kemudian dalam sebuah riwayat juga disebutkan 10 orang kemudian masuk dan 10 orang yang lainnya keluar. Famazala yadkhulu asyratun wa yakhruju asyaratun hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhal fa akala hatta syabi'a
thumma hayya'aha fa idza mithluha hina akalu minha. Masyaallah. Jadi 10 orang kemudian masuk dan 10 orang lainnya keluar, sehingga tidak ada seorang pun dari mereka itu melainkan ikut masuk dan ikut makan sampai kenyang. Kemudian dia mengumpulkan makanan itu dan ternyata makanan itu masih seperti sedia kala sebagaimana saat mereka akan memakannya. Jadi tidak ada tanda-tanda makanan itu berkurang. Nah, di sini mukjizat Nabi ya. Dalam riwayat yang lainnya juga disebutkan 10 orang demi 10 orang makan secara bergantian. Fa'akalu asyaratan hatta fa'ala dzalika bi 80 rajulan. Thumma akala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika wa ahlul bait wa taraku su'ran. Jadi 10 orang demi 10 orang itu makan secara bergantian. Hingga beliau mempersilahkan sejumlah 80 sahabat. Berarti kalau 10-10 8 kali gelombang, 8 rombongan, 10 keluar masuk makan sampai kenyang. Masya Allah. Dan setelah itu barulah Nabi dan tuan rumah masuk untuk makan. Dan mereka masih menyisakan makanan. Jadi nggak habis-habis itu makanan. Riwayat yang lainnya juga menyebutkan kemudian mereka masih meninggalkan sisa yang bisa diberikan kepada tetangga-tetangganya. Berkah ya, makanan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu taala anhu, ini riwayat yang mirip dengan itu. Qala jitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fawajadtuhu jalisan ma'a ashabihi wa qad asaba batnahu bi isabah. Fakultu li ba'di ashabihi lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnahu. Faqalu minal ju'. Fadhahabtu ila Abi Talhata wa huwa zawju Ummi Sulaimin bintu Milhan. Fakultu ya abatah qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba batnahu bi'isabah. Fasa'altu ba'dha ashabihi faqalu minal ju'. Dakhala Abu Talhata ala ummi faqala hal min syai'. Qalat na'am indi kisarun min khubzin wa tamarat fa in ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu ashba'nahu wa in ja'a akharu ma'ahu qalla anhum wa dzakara tamam al-hadits. Jadi Anas bercerita, pada suatu hari aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu aku menjumpainya dalam keadaan duduk bersama beberapa orang sahabatnya, sedangkan perutnya diikat dengan kain ikatan. Maka aku bertanya kepada beberapa orang sahabat tersebut, mengapa itu Rasulullah mengikat perutnya? Mereka menjawab, itu beliau lakukan karena rasa lapar. Karena rasa lapar. Aku pun bersegera berangkat menemui Abu Talha, yakni suami dari Ummu Sulaim binti Milhan. Anas bin Malik itu putranya siapa? Anas bin Malik. Ya, putranya Malik. Ibunya siapa namanya? Ummu Sulaim. Berarti Abu Talha ini ya bapak sambung begitu ya. Barakallahu fikum.
Aku pun segera berangkat menemui Abu Talha, yakni suaminya Ummu Sulaim binti Milhan, suami dari ibunya sendiri. Lantas aku katakan, ya Abatah. Anas berkata kepada Abu Talha, ya Abatah, wahai ayahku. Maksudnya bukan ayah secara nasab, tapi ayah karena suami dari ibunya. Ya Abatah, wahai ayahku, sesungguhnya aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan kain pengikat. Maka aku tanyakan kepada para sahabat beliau dan mereka menjawab, itu beliau lakukan karena lapar. Lantas Abu Talha bergegas. Nah ini Masya Allah ya, empati yang sedemikian besar dari Abu Talha terhadap Nabi. Kata Abu Talha, beliau bergegas masuk menemui ibuku, yakni Ummu Sulaim. Abu Talha berkata, apakah engkau mempunyai makanan? Apakah engkau mempunyai makanan? Iya, kata Ummu Sulaim, iya punya. Aku mempunyai beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Ibu, roti sama kurma itu bisa dipadukan. Ya, kita sering dulu makan model begitu. Jadi roti tamis itu kan biasanya ada rongganya, disobek sedikit. Tahu roti tamis kan ibu? Roti yang bulat itu roti orang Arab. Nah, nanti si kurmanya digeprek, ya dibikin gepeng. Nanti dimasukin tuh ke rotinya. Jadi ya hamburgeran lah begitu ya. Roti tapi dalamnya bukan daging. Dalamnya kurma. Itu lezat sekali bu, bagi santri ya, bagi santri. Makanya kalau makan apapun biar enak, ibu jadi santri ya. Insya Allah semua makanan itu jadi enak dan lezat ya. Jangan jadi ibu pejabat gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kata Ummu Sulaim, ya aku punya beberapa potong roti dan beberapa butir kurma. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sendirian, maka kita bisa mengenyangkan beliau. Artinya cukuplah kalau yang datang itu Nabi saja. Akan tetapi jika beliau datang dengan orang lain, maka makanan itu terlalu sedikit untuk bisa mereka makan. Lalu kemudian disebutkan hadis tersebut secara lengkap. Intinya mirip kisahnya, gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Anas bin Malik, Abu Talha, Ummu Sulaim, Rasulullah dan juga beberapa para sahabatnya. Kisah ini dibawakan di pembahasan terakhir di dalam bab keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja dalam makanan, minuman dan juga pakaian. Jelas ya, semua kisah ini menggambarkan tentang pembahasan bab. Bagaimana seorang manusia yang paling mulia bersandar di masjid dalam keadaan perutnya diikat karena rasa lapar. Pun demikian para sahabat yang bersamanya. Artinya mereka itu jauh dari yang namanya keberlimpahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun walaupun serba kekurangan seperti itu, satu hal yang tidak lepas dari mereka, apa itu? Keberkahan. Berlimpah itu belum tentu berkah, tapi kalau berkah pasti berlimpah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Pertama,
diperbolehkan melakukan suatu tindakan atas dasar perkiraan dan atas dasar qarinah. Jadi kalau kita punya ghalabatudz dzan, prasangka atau praduga kuat, dan ada qarinah, ada indikasi, maka itu bisa menjadi pijakan kita untuk melakukan sesuatu tindakan. Dalam hal ini Abu Talhah menjadikan kelemahan suara Nabi sebagai pertanda lapar. Jadi lemahnya suara Nabi itu qarinah, itu praduga kuat bahwa Nabi itu sedang lapar. Karena orang lapar itu ya tentu energinya, tenaganya tidak seperti orang yang kenyang. Barakallahu fikum. Begitu, aslinya begitu. Kalau orang itu tercukupi nutrisinya, tercukupi suplai kebutuhan makannya, itu aslinya berenergi. Di kita mah kebalik kadang. Setelah kenyang terbitlah ngantuk. Ya kan Ibu? Barakallahu fikum. Aslinya harusnya setelah kenyang itu kita semakin semangat, bertenaga. Ini malah semakin loyo, berarti ada masalah itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Abu Talha menjadikan kelemahan suara Nabi itu sebagai pertanda lapar. Akhirnya beliau melakukan satu tindakan, dan tindakan itu sejatinya tindakan yang mulia. Tidak tega melihat Nabi dan Rasul, sosok yang begitu mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wa Imam al-Mursalin, kemudian dalam keadaan lapar seperti itu. Ya beliau enggak tega. Maka beliau melakukan satu tindakan atas dasar praduga kuat tadi, atas dasar qarinah, tanda-tanda tadi. Maka diperbolehkan melakukan satu tindakan atas dasar itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, diperbolehkan menyampaikan undangan makan di masjid. Demikian juga memenuhi undangan tersebut dari masjid secara langsung. Contoh, misalkan nih, saya mengumumkan ke ibu-ibu di masjid, ini kan masjid. Ibu-ibu, ya selesai pengajian ini kita makan siang bersama di rumahnya Ibu Fulanah, begitu ya. Pasti nggak pada hadir tuh. Kenapa? Lagi pada puasa gitu. Ini contoh misalkan. Jadi setelah pengajian ini kita langsung berangkat ke rumah Ibu Fulanah. Rumahnya di mana? Itu di samping masjid, gitu ya. Nah, kita berangkatnya langsung dari masjid, undangannya pun disampaikan di masjid, boleh? Boleh. Kalau makan-makannya di masjid boleh? Boleh. Makan-makan di masjid itu boleh. Yang penting tetap menjaga adab-adabnya, menjaga kebersihannya, begitu. Kalau masjid sebelumnya bersih, setelah kita makan ya harus bersih lagi. Jangan nyampah di masjid. Suka ada ibu-ibu curhat, Ustadz kalau habis majelis taklim itu masjid jadi banyak sampah. Kenapa itu? Iya, berarti jamaahnya ngajinya jiping saja, ngaji kuping, tidak meresap ke hati. Ya. Bagaimana kok bisa-bisanya nyampah di masjid? Bawa anaknya bawa snack, permen kah, snack kah,
Selesai dari pengajian nggak diberes, ya bekas snacknya tumpah di mana-mana berserakan, plastiknya nggak dibawa. Nah ini nggak beres. Orang begini ini harus diingatkan, ya. Apa Bu? Diikat, diingatkan, dinasehati. Ibu yang tahu kasih tahu, afwan ini kan rumahnya Allah sesederhana apapun, ya kan? Itu nah cangkang rotinya, ya. Itu nah bekas permennya, tolong diberesin lagi, disimpan di tong sampah, begitu. Jangan seenake dewe, kan ada marbotnya, sudah sama marbot aja. Buat apa dia dibayar? Nah ini orang namanya tidak tahu diri, tidak bisa menempatkan diri. Ya Ibu. Tapi insya Allah jamaah Khadijah mah nggak begitu. Ya, ini mah yang disono, gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu ya. Jadi boleh menyampaikan undangan makan di masjid, demikian juga memenuhi undangan tersebut dari masjid secara langsung. Taib. Berikutnya, dibolehkan juga mengundang orang lain untuk makan-makan walaupun bukan dalam rangka acara walimahan. Jadi tidak mesti walimahan, ngundang makan itu dianjurkan kapanpun. Tidak mesti ada hajatan dulu, tidak mesti ada hajatan akikah, ada walimah akikah, ada walimah khitan, ada walimah nikah. Tidak mesti, sesekali ya kita undang orang itu makan di rumah, itu bagus, amalan mulia. Namanya it'amut ta'am. Minim-minimnya kan kita akan dapat doa dari orang-orang yang makan, yang kita undang makan, ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum warhamhum. Ya Allah, berkahi mereka, ya. Berkahi apapun yang Engkau rezekikan kepada mereka dan rahmatilah mereka. Nanti didoakan juga oleh para malaikat, kan begitu. Masya Allah. Itu keutamaan it'amut ta'am. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak usah nunggu ada hajatan dulu. Ibu misalkan stok daging kurban itu sampai 30 kilo, di freezer masih banyak, gitu ya. Ya atau kali-kali undang makan, masak sing enak, gitu ya. Bikin sop iga, bikin sop buntut. Nanti ajak teman-teman pengajian, mau semuanya bagus atau ibu pilih saja para besti, begitu kan? 5 atau 10 orang. Kita makan dulu yuk di rumah, enak ini. Habis pengajian itu kan biasanya lapar, gitu ya. Kenapa? Karena otaknya dipakai mikir, gitu ya. Lapar biasanya kalau habis pengajian, ayo kita makan di rumah, begitu. Diundang makan di rumah, insya Allah itu menjadi keberkahan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, tidak mengapa mengundang banyak orang untuk makan makanan yang sedikit. Pada dasarnya tidak masalah, yang penting dikondisikan. Contoh nih, kita ngundang makan 30 orang, tapi porsi makanannya cukup 15 orang. Boleh nggak diundang 30 orang itu? Boleh, tapi nanti porsinya disesuaikan. Kita ini bukan nabi, tidak punya mukjizat, ya. Tinggal disesuaikan saja. Berarti yang tadinya untuk 1 orang kita bagi dua, selama itu masih kategori layak, gitu ya. Jangan sampai 30 orang itu dikasih nasinya cuman buat 2 suap saja. Itu namanya ngecek, gitu kan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Boleh diundang banyak, tapi disesuaikan, dikondisikan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya, jika orang yang diundang mengetahui bahwa si pengundang itu tidak marah jika dia membawa orang lain untuk ikut, maka tidak ada dosa baginya untuk mengajak orang tersebut. Ya, walaupun izin terlebih dahulu itu lebih baik. Misalkan ibu ngundang saya saja, Ustaz mampir ke rumah, ya, ada makan, nanti sama suami saya makan misalkan. Terus saya bilang izin, ibu saya bawa pasukan boleh tidak? Ya, ada 9 santri saya bawa boleh enggak? Oh enggak boleh Ustaz. Misalnya ibu ngelarang, saya harus maksa enggak ibu? Enggak boleh maksa. Oh baik ibu, kalau enggak boleh berarti saya saja. Iya, begitu. Jangan tiba-tiba bawa pasukan 9 orang, tiba-tiba ngegeruduk rumah ibu, sedangkan makanannya cukup buat 2 orang saja. Ya ibu pasti jengkel sama saya. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini diperhatikan. Tapi boleh kalau sekiranya orangnya tidak akan marah. Kita tahulah, misalkan kenal. Ya Nabi kan kenal Abu Talha. Nabi sangat kenal siapa Ummu Sulaim. Mereka juga sangat mengenal Nabi, gitu ya. Nabi paham kalau diundang nih banyak orang, mereka tidak akan marah. Maka Nabi mengajak para sahabat sampai jumlahnya 80 orang yang tidak terbayang sebelumnya oleh Abu Talha dan Ummu Sulaim karena makanannya memang stoknya sedikit. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dari riwayat ini juga menunjukkan tentang kecerdasannya Ummu Sulaim. Bagaimana cemerlangnya akal dari wanita mulia ini. Karena dia mengetahui bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja mengajak banyak sahabat untuk memperlihatkan karamah, memperlihatkan mukjizah dalam memperbanyak makanan. Makanya Ummu Sulaim tenang. Ummu Sulaim tenang. Tadi Abu Talha sudah sempat panik. Demikian pula Anas bin Malik sempat panik. Tapi Ummu Sulaim tenang. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Artinya tenang saja. Ini yang datang ini bukan manusia biasa. Gitu ya. Dan jelas ini pun menunjukkan mukjizat dari Allah untuk nabinya dalam melipat gandakan makanan. Dan riwayat-riwayat semacam ini sudah banyak kita bahas gitu ya. Ini mukjizat Nabi dalam melipat gandakan makanan hingga menjadi banyak melalui berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9 atau faidah berikutnya, diperbolehkan makan sampai ke kenyang. Yang enggak boleh itu apa, Bu? Kekenyangan. Beda enggak kenyang dengan kekenyangan? Kalau kata orang barat kamangkaraan. Ya. Kamangkaraan. Jadi habis makan itu malah sakit perutnya. Jadi buncit perutnya. Kemudian tidak bisa kemana-mana, malah ngagoler saja, gitu kan? Nah itu namanya kamangkaraan, kekenyangan. Itu yang tidak boleh. Tapi makan sampai kenyang itu boleh. Karena disebutkan di dalam hadis ini para sahabat itu makan hatta syabi'a. Ya, sampai mereka itu kenyang. Sampai mereka itu kenyang. Berarti boleh makan sampai kenyang. Yang tidak boleh kekenyangan. Ya. Kan ada kalanya ibu ya, makan itu puas banget gitu kan. Di satu kondisi ya, kita itu merasakan kepuasan dalam makanan. Contoh misalkan makan dengan
Dengan apa, Bu? Dengan menu favorit. Ya. Dengan menu favorit. Kan masing-masing punya menu favorit kan, Ibu? Ibu orang Banjar mungkin senangnya dengan soto Banjar. Ibu orang Makassar senangnya mungkin dengan coto Makassar. Gitu kan? Ibu orang Lamongan mungkin favoritnya soto Lamongan, gitu ya. Kalau favorit saya ikan peda, begitu ya. Digoreng pakai minyak, dicocol, luar biasa. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu kalau makan sama menu favorit kita itu kan kita merasakan puas gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, puas banget. Gitu ya. Sampai kenyang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh. Ya. Boleh sampai merasa kenyang. Yang penting tidak sampai kekenyangan. Itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, diperbolehkan memasukkan tamu 10 orang 10 orang dengan catatan hal itu memang diperlukan. Contoh, minimnya kondisi makanan atau makanannya memang berangsur. Sebagiannya masih dimasak, sebagian sudah tersaji. Berarti 10 orang 10 orang. Nanti diisi ulang lagi makanannya, datang lagi 10 yang baru. Atau misalkan karena tempat duduk yang terbatas atau ruang tamu yang terbatas, maka boleh bergelombang seperti itu, boleh. Taib. Di sini ada catatan yang disampaikan oleh pensyarah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dijelaskan di dalam Fathul Bari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Aku pernah ditanya mengenai hikmah pengelompokan para sahabat menjadi 10 orang 10 orang. Maka aku jawab, bisa jadi karena makanan yang disediakan itu hanya sedikit dan berada di satu tempat sehingga tidak memungkinkan untuk dikerumuni orang banyak. Dan ya layaknya rumah-rumah kita lah, Ibu ya. Kalau ada tamu itu terbatas nggak kira-kira? Ya, ada nggak Ibu yang punya rumah? Kalau jamaah pengajian sini datang semua ke rumah Ibu cukup muat? Mungkin ada ya, tapi kan jarang. Ya, rumah kita rata-rata tipe 36 gitu ya. Kalau luas sedikit ya tipe 72, tipe 80 meter. Tapi itu pun kadang sudah duk-dek ya, sudah pada sempit dengan barang-barang. Belum lemari, belum sofa, belum macam-macam gitu ya. Barakallahu fikum. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah boleh bergelombang. Mungkin 10 orang 10 orang. Yang 10-nya di teras dulu, yang 10 masuk makan. Nanti gantian. Barakallahu fikum. Demikian. Selanjutnya ditanyakan juga mengapa mereka tidak langsung saja masuk semuanya. Lalu bagi mereka yang memungkinkan bergabung, biar dapat bergabung makan bersama-sama. Dan hal itu lebih mengena dalam pengikutsertaan semua demi melihat mukjizat Rasulullah. Berbeda jika halnya itu dilakukan hanya sebagian demi sebagian yang akan mengalami pengulangan sampai berkali-kali saat meletakkan makanan karena tempatnya yang terlalu kecil. Maka menjawab pertanyaan ini ditegaskan bahwa bisa saja hal itu dilakukan karena sempitnya rumah. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalau rumahnya luas, masya Allah tidak masalah. Rumahnya luas, halamannya lega, gitu ya. Ya silahkan, langsung bareng-bareng rame-rame silahkan. Kemudian yang kedua, catatan yang kedua, ada ucapan Anas kepada Abu Talhah, yakni ucapan ya abatah, wahai ayahku. Nah ini kata para ulama, ini mimbabil adab,
dalam rangka beretika, beradab saja. Karena Abu Talha itu suami ibunya, bukan ayah kandungnya. Ayahnya Malik. Maka ini mimbabil adab, adab kepada suami ibu kita, walaupun dia bukan ayah kandung. Ya, berarti kan ayah tiri ya. Di kita juga ayah tiri kan manggilnya tetap ayah, bapak, gitu ya, Pak E, barakallahu fikum, atau dedi, ya, barakallahu fikum, atau apapun lah. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, perkataan Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat Rasulnya. Nah, ini khusus pada masa ketika Rasulullah masih hidup, karena beliau memang mengetahui melalui perantaraan wahyu tentang kondisi yang bagi Abu Talha itu mengkhawatirkan gitu ya, membuat gelisah, cemas, ini makanan kurang. Tapi para sahabat datang semua, gimana ini? Nah, itu kan diketahui oleh Nabi bahwa Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk mendapatkan mukjizat keberkahan melipat gandakan makanan. Jadi Nabi masih hidup, maka barakallahu fikum, boleh kita mengucapkan Allahu wa rasuluhu a'lam. Adapun sepeninggal beliau, maka yang benar kalimat itu tidak lagi diucapkan, tetapi cukup saja mengatakan wallahu a'lam. Ya. Contoh, ibu ditanya sama teman, ibu fulana jadi ikut berangkat enggak ya? Ibu tidak tahu. Maka ibu cukup mengatakan Allahu a'lam. Boleh enggak Allahu wa rasuluhu a'lam? Boleh enggak ibu? Enggak boleh, karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Kan Nabi tidak tahu teman yang ditanyakan itu jadi berangkat apa tidak. Ya. Kalaupun masih hidup, nabinya di sana, kitanya di sini, kan beda juga. Ya. Maka cukup mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Demikian. Barakallahu fikum. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bab ini sudah selesai kita bahas. Cukup panjang ya bab ini. Ada berapa hadis kemarin? Dari hadis 491 sampai 521. 491 sampai 521. Berarti sekitar 30 hadis ya. Sekitar 30 hadis. Insyaallah nanti di kesempatan berikutnya kita akan masuk di bab ke-57. Bab al-qana'ah wal afaf wal iktisad fil ma'isyah wal infaq wa dhammis su'al min ghairi darurah. Bab tentang qana'ah, kemudian afaf, menjaga kehormatan, menjaga iffah, kemudian iktisad, sederhana di dalam ma'isyah, dalam hidup, kemudian memberi nafkah, sederhana di dalam hidup dan memberi nafkah, serta mencela tindakan meminta-minta, wadhammus su'al, celaan bagi orang yang suka minta-minta tanpa alasan yang mendesak. Insyaallah ini kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah taala wa taufiqihi wa inayatih. Baik ibu-ibu, sampai di sini saja pelajaran kita.
Demikian, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.